Sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita mulai membaca Injil pada Fresh Juice edisi hari ini, hari Senin 10 April 2023, Senin pada oktav Paskah. Injil diambil dari Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat Hari Raya Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sejak semula, kebangkitan Tuhan telah menjadi skandal, terutama oleh orang-orang yang memusuhinya. Siapa mereka? Kita tahu dari bacaan Injil dan dari Alkitab Perjanjian Baru, orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus adalah para pemuka agama Yahudi saat itu. Mereka berusaha untuk menutupi fakta bahwa Tuhan kita bangkit dari kubur. Mereka menggunakan uang untuk menutupi kebenaran. Mereka memakai kuasa untuk memutarbalikkan fakta dan berusaha mempengaruhi kekuasaan sipil agar berita kebenaran ini tidak sampai kepada banyak orang. Tapi Allah punya kehendak lain. Dengan kuasa Roh Kudus, para rasul digerakkan untuk mewartakan kebenaran ini dengan resiko apapun, bahkan dengan nyawa sekalipun. Dengan kuasa Roh Kudus, kekayaan iman ini tetap kita dengar sampai saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada Mazmur liturgi hari ini ada satu bagian yang berbunyi, "Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku." Iman akan kebangkitan Tuhan adalah bagian piala kemenangan kita orang Kristen. Kenapa? Karena dengan iman ini kita tahu Tuhan bangkit dengan jaya dan Tuhan kita
telah memenangkan kita dari maut. Dan piala ini diwariskan turun-temurun. Iman ini diwariskan turun-temurun. Banyak orang saat ini memang tidak senang dengan istilah iman warisan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, iman kita ini memang diwariskan oleh para rasul dan nenek moyang iman kita, baik nenek moyang rohani maupun nenek moyang jasmani kita. Dan kita sebagai orang Kristen harus mewariskan iman ini kepada anak cucu rohani maupun anak cucu jasmani umat beriman. Tentu bagi saya yang tidak menikah, selibat mengikrarkan kaul kemurnian, tidak mempunyai anak cucu jasmani, tetapi mempunyai anak-anak saudara-saudari secara rohani. Dan itulah yang saya wariskan, yang saya berikan kepada mereka. Dan pada saat ini kita banyak sekali mendengar penyesatan dari iblis. Penyesatan itu pertama-tama diarahkan kepada keluarga-keluarga Kristiani. Apa bentuk penyesatan? Yakni dengan adanya suatu ide yang mengatakan bahwa biarkanlah anak-anak tumbuh dewasa. Toh nanti mereka bisa memilih agamanya sendiri, Tuhannya sendiri. Ide dasar dari paham ini adalah toh semua agama sama saja, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Toh semua Tuhan sama saja, mengajarkan kebaikan, kebenaran. Saudara-saudari, paham-paham tadi tidak benar dan bertentangan dengan iman Kristiani yang sejati. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus yang sengsara, wafat, dan bangkit dengan jaya bagi keselamatan kita. Tidak ada Tuhan yang sedemikian besar mencintai kita. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu, mari kita rayakan dan kita wariskan iman yang luar biasa ini kepada saudara-saudari anak cucu kita, baik secara rohani maupun jasmani. Dan saya mau menyapa bagi saudara-saudari yang mungkin saat ini sedang bimbang imannya. Semoga Tuhan menguatkan engkau. Jangan lari dari keselamatan yang telah engkau terima. Dan bagi saudara-saudari yang saat ini mungkin sudah menyangkal imannya dengan alasan apapun, segera kembali. Tuhan tetap mengasihimu. Seberapapun engkau jauh, tetap Tuhan akan mencintaimu jika engkau kembali. Jangan sampai keselamatan itu hilang daripadamu. Dan bagi keluarga-keluarga Kristiani, rayakanlah iman dan wariskanlah iman itu dengan sukacita, penuh pengharapan, dan juga dengan keyakinan yang teguh. Semoga Hari Raya Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, membuat iman kita semakin mengakar, pengharapan kita semakin teguh, dan kasih kita semakin berbuah bagi Allah dan bagi sesama. Tuhan memberkati.